Saat ini Ling Yi dan Sun kembali berkata, "Tuan Ye, setelah kejadian itu, tetua dari ras darah iblis akhirnya pergi. Dan Han Yun tidak mati. Tetua itu hanya melemparkan tubuhnya yang hancur ke tanah suci, lalu meninggalkan pesan. Sekumpulan semut rendahan, ras yang paling hina, di mata ras darah iblis, kalian hanyalah mainan kami. Berhentilah melawan, dan nikmatilah penderitaan yang seharusnya dinikmati oleh semut seperti kalian. Kalau kalian berani melawan lagi, orang ini akan menjadi contoh nasib kalian. Sedangkan bagi mereka yang tersisa, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Bahkan mereka tidak pantas untuk kembali. Ingatlah, setiap 100 tahun, kalian harus mempersiapkan 100 ahli tingkat alam kaisar dewa. Mereka akan menjadi santapan dan mainan kami untuk disiksa." Kemarahan dalam diri Gustav membara hingga ke seluruh tubuhnya. Apa itu ras rendahan? Apa itu semut yang hina? Apa itu mainan bagi orang lain? Apa itu budak ras darah iblis? Apa hak ras darah iblis untuk dengan sewenang-wenang membunuh, mengabaikan aturan, dan memperlakukan orang lain seperti ini? Perasaan tidak berdaya ini bukan hanya ditujukan pada para kultivator zaman kuno, tetapi kepada semua orang, termasuk dirinya sendiri, Gustav Ye. Darah yang mengalir dalam dirinya, kebanggaannya sebagai bagian dari Tiongkok dan Gunung Kunlun, tidak akan pernah diizinkan untuk dihina seperti ini. Aura membunuh yang kuat menyelimuti tubuhnya. Amarahnya yang tak terbatas seolah menelannya. Matanya berubah menjadi merah darah. Di dahinya tampaknya muncul kilatan cahaya hitam. Cahaya iblis. Tekanan udara di sekeliling tiba-tiba mengental, menciptakan suasana yang mencekik. Pada saat yang sama, naga darah di dalam tubuhnya seolah ingin melepaskan diri dan mengeluarkan raungan yang penuh amarah. Tidak hanya itu, Xiao Huang yang diletakkan di sampingnya tampaknya menyadari sesuatu. Mata Xiao Huang yang unik perlahan terbuka. Sepasang mata merah menyala bersinar dengan kilatan cahaya yang amat dingin. Namun, hanya sesaat kemudian, matanya kembali tertutup, seolah-olah dia kembali tertidur. Ling Yi dan Sun merasakan ada sesuatu yang salah. Saat dia menatap Gustav, matanya dipenuhi keterkejutan dan ketakutan. Dengan suara pelan dia bergumam, "Aura membunuh yang begitu kuat. Bagaimana mungkin dia memiliki kecenderungan untuk masuk ke dalam jalan iblis? Murid senior Lin seharusnya sepenuhnya berada di jalan dewa medis, yang merupakan jalan kebenaran bagi dunia manusia. Kenapa dia justru menunjukkan tanda-tanda masuk ke jalan iblis?" Tekanan di dalam ruangan semakin rendah dan berat. Bahkan Ling Yi dan Sun sendiri mulai merasa sulit untuk menahannya. Dia benar-benar tidak bisa memahami kenapa kekuatan mengerikan seperti ini bisa muncul dalam diri seorang pemuda. Tiba-tiba sebuah nama muncul dalam benaknya. Namun, dia segera menghapus pemikiran itu. Dia tidak bisa membiarkan Gustav terus seperti ini. Kalau Gustav benar-benar masuk ke jalan iblis, apa yang harus dia lakukan? Tanpa ragu lagi, dia membentuk segel dengan jarinya dan menekan titik di antara alis Gustav. Cahaya emas melilit jari-jarinya. Tepat ketika cahaya emas itu hampir menyelimuti aura iblis di dahi Gustav, sebuah kekuatan luar biasa datang menghadang. Dalam sekejap cahaya emas itu hancur berkeping-keping. Tubuh Ling Yi dan Sun terdorong ke belakang beberapa langkah. Darah di dalam tubuhnya bergejolak. Dia hampir memuntahkan darah segar. Ekspresi Ling Yi dan Sun seperti melihat hantu. Bagaimana mungkin? Dia menemukan kalau kekuatan miliknya tidak bisa menekan aura jahat itu sama sekali. Untungnya secara perlahan Gustav mulai kembali sadar. Dia menatap Ling Yi dan Sun, seolah-olah tidak menyadari apa yang baru saja terjadi, lalu kembali bertanya, "Ling Yi dan Sun, setelah pertempuran zaman kuno itu, apakah benar tetua ras darah iblis selalu datang setiap 100 tahun untuk membawa para ahli tingkat alam kaisar dewa sebagai budak?" Ling Yi dan Sun menelan sebuah pil obat untuk menenangkan guncangan dalam dirinya, lalu mengangguk. Benar, setiap 100 tahun,
Tetua itu selalu muncul. 100 ahli alam kaisar dewa itu kebanyakan berasal dari sekte, kekuatan besar, dan keluarga terkuat. Setiap sekte memiliki kuota tertentu dan tidak berani melawan. Kalau jumlahnya kurang satu saja, sekte tersebut akan dimusnahkan. Kalau itu terjadi, Gunung Kunlun dan Tiongkok pun tidak akan punya alasan untuk tetap ada. Ahli tingkat alam kaisar dewa sangat berharga bagi Gunung Kunlun, tetapi mereka terpaksa diberikan kepada ras darah iblis. Hal ini juga menyebabkan jalan seni bela diri di Gunung Kunlun tidak bisa berkembang lebih jauh. Bahkan, seiring berjalannya waktu, para ahli tertinggi di Gunung Kunlun harus menggunakan pil obat dan berbagai metode untuk secara paksa meningkatkan murid-murid mereka ke tingkat alam kaisar dewa. Semua ini hanya demi bertahan hidup. Bagi mereka yang berdiri di puncak Gunung Kunlun, tidak ada pilihan lain. Namun, seiring berlalunya waktu, hanya sedikit orang yang mengetahui rahasia ini. Demi menghindari kepanikan, semua orang diam-diam menjaga rahasia kuno ini. Bahkan saat 100 ahli tingkat alam kaisar dewa dibawa pergi, mereka masih merasa bangga. Mereka mengira akan melangkah ke jalan tertinggi, padahal mereka tidak tahu bahwa itulah awal dari mimpi buruk mereka. Mata Gustav sedikit menyipit, lalu dia bertanya lagi, berapa tahun lagi sebelum ras darah iblis muncul kembali? Puluhan tahun? Pada saat ini ekspresi Ling Yi dan Sun sedikit suram. Dengan nada datar dia menjawab, sudah hampir 100 tahun sejak terakhir kali mereka muncul. Kalau dugaanku benar, waktu yang tersisa bagi sekte dan kekuatan di Gunung Kunlun hanya sekitar 1,5 tahun. Aku juga tidak tahu bagaimana persiapan mereka. Namun yang jelas, Gunung Kunlun akan kembali mengalami pukulan besar. Saat Gustav mendengar bahwa waktu yang tersisa hanya 1,5 tahun, jantungnya seolah berhenti berdetak sejenak. Waktunya tidak banyak. Tetua ras darah iblis itu adalah kunci dari 100 ahli besar di makam reinkarnasi. Namun, kalau para ahli besar Gunung Kunlun sudah jatuh, kenapa makam reinkarnasi, benda yang menentang langit, masih ada? Bahkan bagaimana mungkin 100 jiwa besar masih berkumpul di dalamnya? Apakah sesuatu sudah terjadi setelahnya? Ling Yi dan Sun tampaknya mengingat sesuatu dan melanjutkan, Tuan Ye, selain perjanjian 100 tahun, tetua ras darah iblis itu pernah muncul sekali lagi. Saat itu, sebuah batu prasasti turun dari langit dan jatuh di kediaman keluarga Ye di Gunung Kunlun. Kabarnya, tetua ras darah iblis itu sempat mengunjungi keluarga Ye. Namun, apa yang terjadi di sana, aku tidak tahu. Ada yang berspekulasi bahwa batu prasasti dari luar itu ada hubungannya dengan ras darah iblis. Sudut bibir Gustav perlahan melengkung membentuk senyuman misterius. Semuanya mulai terhubung. Batu hitam yang dia miliki berasal dari batu prasasti langit yang jatuh di keluarga Ye. Adapun apa yang dilakukan tetua itu di keluarga Ye, dia sendiri harus pergi ke sana untuk mencari tahu. Kematian kakek dan neneknya berkaitan erat dengan kepala keluarga Ye. Saatnya menghitung semua utang lama dan baru. Gustav kemudian bertanya, oh iya, Ling Yi dan Sun, kalau Han Yun masih hidup, kenapa tidak mencoba menanyakan langsung kepadanya tentang pertempuran zaman kuno? Bagaimanapun dibandingkan keluarga Ye, Han Yun adalah saksi mata dari semua kejadian tersebut. Han Yun pasti tahu kemana tubuh asli Lin Qingxuan dan para ahli lainnya menghilang. Ling Yi dan Sun menghela nafas panjang, lalu berjalan ke sebuah batu altar dan berkata, setelah Han Yun dipukul oleh tetua itu, meskipun dia mendapatkan perawatan dari dokter terbaik, bahkan aku dan beberapa ahli alkimia lain pernah membuat pil khusus untuknya. Tubuhnya memang pulih, hampir sepenuhnya. Tetapi, entah kenapa, Han Yun yang dulu penuh semangat kini sudah tiada. Dia berubah menjadi orang yang tidak mau berkomunikasi. Bahkan,
Beberapa ahli yang mencoba menanyakannya malah terluka olehnya. Akhirnya keluarga Han terpaksa mengurung Han Yun secara permanen di wilayah terlarang mereka. Sejak saat itu, keluarga Han juga menghilang dari pandangan sekte dan kekuatan besar di Gunung Kunlun. Mereka tidak lagi berpartisipasi dalam pertemuan klan-klan top. Tuan Ye, kalau kau ingin mengetahui kebenaran di balik semua ini, menemui Han Yun tidak akan ada gunanya. Keluarga Han tidak akan membiarkanmu menemuinya. Gustav memijat pelipisnya. Benarkah tidak ada cara lain? Ling Yi dan Sun berpikir selama beberapa detik sebelum akhirnya berkata, sebenarnya masih ada cara. Keluarga Han memiliki hubungan pernikahan dengan keluarga Mo di Gunung Kunlun. Selama bertahun-tahun, satu-satunya saat keluarga Han menunjukkan pergerakan adalah ketika seorang gadis dari keluarga Mo menikah. Kalau Tuan Ye ingin menemui Han Yun, mendekati keluarga Mo adalah cara terbaik. Namun, keluarga Mo bukanlah keluarga yang mudah didekati. Saat Gustav mendengar nama keluarga Mo, matanya justru bersinar penuh kegembiraan. Dia memiliki hubungan dengan keluarga Mo. Bukankah Mo Ning-er berasal dari sana? Kebetulan, dia masih berhutang budi pada Mo Ning-er dan pernah berjanji akan mengunjungi keluarga Mo. Dengan keberadaan Mo Ning-er, menjalin hubungan dengan keluarga Mo akan jauh lebih mudah. Setelah berbincang beberapa saat lagi, Gustav menyadari kalau tidak ada informasi lain yang bisa dia gali dari Ling Yi dan Sun. Maka dia pun tidak ingin berlama-lama dan langsung berkata, Ling Yi dan Sun, Guru memerintahkanku untuk mengawasi ras darah iblis. Apapun yang terjadi, aku harus menemui Han Yun. Mengenai keluarga Mo, aku sudah punya cara. Ekspresi Ling Yi dan Sun menjadi sedikit aneh. Keluarga Mo? Dia tahu betul bagaimana sikap keluarga Mo. Si Gustav ini benar-benar berencana pergi ke sana? Kalau Gustav mengatakan bahwa dia ingin menemui orang-orang dari keluarga Ye di Gunung Kunlun, mungkin masih masuk akal. Bagaimanapun Gustav mungkin memiliki hubungan dengan mereka. Tetapi keluarga Mo berbeda. Kepala keluarga Mo saat ini dikenal memiliki temperamen buruk. Dengan bakat dan kekuatan Gustav yang baru berusia 20-an tahun, bagaimana dia bisa bertemu dengan mereka? Namun, karena Gustav sudah mengambil keputusan, Ling Yi dan Sun tidak bisa ikut campur. Dia hanya membiarkan Gustav pergi. Awalnya Gustav ingin langsung berangkat, tetapi tiba-tiba suara Lin Qingxuan bergema di telinganya. Muridku, tidak perlu buru-buru ke keluarga Mo. Karena kau sudah berada di menara alkimia, sebaiknya selesaikan dulu seluruh tantangan di sini. Aku juga ingin melihat bakat alkimia yang kau miliki, sekaligus mengajarkanmu teknik pengobatan tertinggi. Saat mendengar ini, barulah Gustav teringat sesuatu. Ketika dia mencoba menembus lantai keempat menara alkimia, semuanya hancur oleh Xing Tian dan Sun. Sekarang dia sudah kembali ke sini. Tidak ada alasan untuk meninggalkan menara alkimia begitu saja. Tanpa ragu, Gustav langsung menuju danau di lantai keempat. Karena dia sudah familiar dengan tempat itu, kali ini dia bisa menembusnya dengan mudah. Di bawah permukaan danau terdapat formasi alkimia bawah air. Tantangan di lantai itu menguji kemampuan seseorang dalam mengendalikan unsur air saat meracik pil obat. Setelah menyelesaikannya, Gustav langsung melangkah ke lantai kelima. Namun, saat menaiki tangga menuju lantai kelima, dia mulai merasakan tekanan luar biasa. Terlebih lagi Xiao Huang masih dalam keadaan tertidur dan tidak bisa membantunya menahan tekanan tersebut. Mau tidak mau, Gustav hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri dan maju dengan tekad kuat. Sementara itu di suatu tempat di Gunung Kunlun, terdapat sebuah puncak gunung yang menjulang menembus awan. Puncak ini dikelilingi oleh energi spiritual yang melimpah, menjadikannya salah satu tempat pelatihan terbaik di seluruh Gunung Kunlun. Di puncak gunung ini berdiri sebuah sekte megah dan mengesankan.
Sekte Tianlan. Sekte ini termasuk dalam 10 sekte teratas di Gunung Shu. Berada di peringkat ke-10 Gunung Kunlun. Meskipun menempati peringkat terbawah di antara sekte-sekte teratas, Sekte Tianlan tetap jauh lebih kuat dibandingkan sebagian besar kekuatan lain di Gunung Kunlun. Terlebih lagi karena kehadiran Ji Siqing, seorang wanita berbakat dari sekte ini, Sekte Tianlan kini memiliki peluang besar untuk naik ke peringkat ke-9. Di bagian terdalam Sekte Tianlan terdapat sebuah ruang pelatihan pribadi. Di depan pintu ruang tersebut, seorang gadis bernama Ji Lin berjalan mondar-mandir dengan cemas. Di tangannya dia membawa sepiring makanan. Dia mengetuk pintu dan berkata dengan suara lembut, "Kakak, kau benar-benar tidak mau makan?" Tidak ada jawaban dari dalam. Jilin mencoba lagi, "Kakak, aku tahu kau sedang mengkhawatirkan Gustaf. Aku baru saja bertanya pada beberapa orang dan mereka bilang Gustaf baik-baik saja. Kau tidak perlu khawatir. Lagi pula, bagaimanapun juga, kau tetap harus makan bukan? Kalau tidak, bagaimana kau bisa tetap berlatih?" Jilin menghela nafas. Sejak kakaknya dipaksa kembali oleh penatua Ke, kakaknya itu terus mengurung diri di dalam ruangan dan menolak bertemu siapapun. Jilin juga tidak berani memberitahunya tentang pertarungan hidup dan mati antara Gustaf dan Tuan Jing Sui di lapangan Qianju yang akan terjadi dalam waktu kurang dari 2 bulan. Kalau kakaknya tahu, dia pasti akan semakin sulit untuk berkultivasi. Penatua Ke bahkan mengeluarkan perintah bahwa siapapun tidak boleh menyebutkan masalah ini kepada Ji Siqing. Kalau tidak, mereka akan diusir dari Sekte Tianlan. Saat Jilin merasa gelisah, seorang wanita yang mengenakan pakaian sutra mewah muncul di sampingnya. Wanita itu tampak berusia sekitar 40 tahun dan memiliki wajah cantik dengan aura yang megah. Sepasang matanya yang seperti mata burung phoenix memancarkan tekanan yang luar biasa. Melihat wanita ini, Jilin jelas merasa tegang dan segera memberi hormat. "Guru." Jilin sangat mengetahui kekuatan wanita ini. Wanita ini sudah hidup selama ribuan tahun dan memiliki kekuatan yang menakutkan. Dia juga merupakan penguasa tertinggi Sekte Tianlan. Pemimpin Sekte Tianlan mengangguk. Dia mengambil makanan dari tangan Jilin, lalu berkata dengan tenang, "Kembalilah ke kamarmu dan beristirahatlah. Aku yang akan menangani masalah ini." Jilin tentu saja tidak mungkin menolak. Dia mengangguk dan berkata, "Baik guru." Kemudian pemimpin Sekte Tianlan dengan lembut menekan tangannya ke pintu besar dan formasi sihir yang dipasang oleh Ji Siqing langsung terpecahkan. Pintu terbuka. Ji Siqing yang sedang berkultivasi seketika membuka matanya. Sinar dingin di matanya berkilat. Dengan lambaian jari lentiknya, sebuah pedang di atas meja langsung melayang dan melesat ke arah pemimpin Sekte Tianlan. Tepat sebelum pedang itu menyentuhnya, pemimpin Sekte Tianlan hanya menggelengkan kepala tanpa bergerak sedikit pun. Pedang itu langsung terpental dan tertancap di dinding, bergetar tanpa henti. Pemimpin Sekte Tianlan bertanya, "Siqing, untuk apa semua ini? Segala yang kau miliki adalah pemberianku, namun kau rela berbalik melawanku hanya demi seorang pria dengan akar fana?" Ji Siqing menatap dingin ke arah pemimpin Sekte Tianlan dan berkata, "Guru, kau pernah berkata bahwa aku memiliki kebebasan penuh tanpa campur tangan. Tetapi kenapa penatua Ke diperintahkan untuk menghalangiku menyelamatkan Gustaf? Sekte Tianlan adalah salah satu sekte teratas. Sejak kapan kita menjadi takut pada seseorang seperti Tuan Jing Sui?" Pemimpin Sekte Tianlan tersenyum tipis dan meletakkan makanan di atas meja. "Muridku, kau terlalu banyak berpikir. Tuan Jing Sui bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh Sekte Tianlan. Tetapi apakah kau sudah memikirkan konsekuensi setelah menyinggungnya? Sekte kita pasti akan menghadapi banyak masalah yang akan menghambat kultivasimu. Tapi itu bukanlah hal yang paling penting. Yang paling penting adalah bagaimana kalau kau terluka? Kau adalah satu-satunya harapan Sekte Tianlan. Kalau sesuatu terjadi padamu,
maka 1,5 tahun lagi, Sekte Tianlan akan lenyap selamanya. Pada saat ini, pemimpin Sekte Tianlan tampak sangat serius.